Seperti yang terjadi besok, ada saudara kita, tetangga kita Natal, maka sikap kita bagaimana? La ikraha fiddin, tasammuh wajib hukumnya, tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh kita mengusik mereka, tak boleh mengejek mereka, tak boleh menghalang-halangi mereka. Haram hukumnya umat Islam mengganggu orang Nasrani yang sedang beribadah Natal dan Tahun Baru. Namanya tasammuh. Tetapi juga harus tahu, tasammuh itu bukan tasyabbuh, ikut-ikutan, berpartisipasi, campur aduk, bergabung dengan mereka. Itu namanya tasyabbuh, yang diancam oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabbuh, meniru-niru, ikut-ikut pada suatu kaum, maka dia sudah dicap oleh Nabi, dia sudah sama dengan kaum itu. Nah, sekarang terjadi apa Bapak Ibu? Kebablasan, toleransi kebablasan. Saya nonton di YouTube, di televisi juga ada pernyataan, dibawanya santri ke gereja, katanya Natalan untuk bersikap toleransi, membaca sholawat Nabi di gereja. Persoalannya, kepentingannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Makin dingin makin ramai, enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak RT, orang-orang tua saya, bapak ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, semoga yang hadir insya-Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, insya-Allah rezeki dan umur yang barokah, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai subuh ini kita masih diberikan nikmat, alhamdulillah, bisa hadir dengan panggilan Allah solat subuh berjamaah, dan kita isi dengan kajian-kajian Islam insyaallah sampai waktu suruk. Cara salah satu yang paling singkat dan mudah untuk mendapatkan pahala seperti ibadah umroh dan haji yang sempurna. InsyaAllah amal ibadah kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian hadis. Kali ini kita mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Imam Abu Daud. Hadis ini berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitahu kepada sahabat bahwa hidup kita dalam dunia ini ada namanya tasammuh, ada namanya tasyabbuh. Apa itu tasammuh? Tasammuh artinya toleransi. Toleransi apa artinya? Membiarkan. Membiarkan. Kalau membiarkan itu jangan ikut, atau membiarkan. Kalau ikut bukan membiarkan, ikut serta. Membiarkan, menghargai, menghormati. Hukumnya di dalam Islam wajib. Di tasammuh itu hukumnya wajib. Kemudian tasyabbuh. Tasammuh lawannya tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya meniru-niru, mencontoh-contoh, ikut-ikutan. Hukumnya adalah haram apabila mengikuti agama-agama, paham-paham, aliran-aliran yang di luar Islam, maka hukumnya haram. Berkenaan juga Bapak Ibu, Rabu yang akan datang kita akan menghadapi momen saudara-saudara kita yang akan merayakan ritual besar, ritual tahunan yang dikenal dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Apa sikap kita dalam pandangan Islam? Maka subuh ini kita akan membahas tentang itu. Sikap umat Islam, tasammuh dan tasyabbuh dalam pandangan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat ini adalah ayat yang ke-6666 ayatnya, atau ayat yang terakhir. Jadi diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq, ditutup dengan Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun setelah Rasulullah melaksanakan ibadah haji yang pertama dan terakhir. Berarti Nabi hajinya berapa kali itu? Sekali. Pertama dan terakhir. Waktu itu usia Nabi, ada yang tahu berapa umur Nabi ketika naik haji?
Ha? Ada yang tahu? Yang betul jawabannya boleh pulang. Tak dapat pula sarapan nanti. Usia Nabi 63 tahun. Jadi Nabi itu hajinya Bapak Ibu usia 63 tahun. Di usia 63 tahun itu baru haji Nabi. Umrohnya 4 kali. Umroh, haji, meninggal. Setelah Rasulullah haji wada, haji perpisahan, turunlah ayat ini. Apa arti ayat ini Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, pas di waktu ayat ini turun, hari ini akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum dinakum, bagimu agamamu. Berarti setelah itu, setelah hari diturunkan ayat ini, takkan ada ayat turun lagi. Itu maknanya, tidak akan ada agama lagi, tidak akan ada wahyu lagi, takkan turun mukjizat lagi, tidak akan ada rasul setelah ini. Habis. Itu pernyataan dari Allah itu. Maka tidak ada mukjizat. Kalau ada orang sekarang mengaku dapat mukjizat, itu pembohong. Enggak ada mukjizat. Mukjizat itu hanya berlaku kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu keajaiban sekarang, itu kemungkinan 3. Karomah, kalau bukan karomah, maunah, kalau bukan maunah, ilham. Kalau ada orang mendapatkan karomah, kemuliaan, keistimewaan dengan amal-amal tertentu, bisa didapati, tapi bukan mukjizat. Kalau mendapatkan sesuatu ilmu dari Allah, pengetahuan yang tidak dapat di bangku kuliah, tak dapat di bangku sekolah, dia bisa mendapatkan sesuatu pengetahuan yang luar biasa, itu ilham. Kalau dalam musibah bala bencana dia selamat, tidak mendapatkan kecelakaan, misalnya dilanggar mobil sampai kepalanya dilanggar mobil, tidak mati, itu namanya maunah. Nah, pertolongan Allah. Mujizat, tidak ada mujizat. Sudah habis, sudah disebut oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua sudah dirangkum oleh Allah jadi satu dalam Al-Quran. Maka Zabur, Taurat, Injil sudah disatukan oleh Allah, sempurna. Kemudian Allah menyambung, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku kata Allah telah mencukupkan nikmatku bagimu. Ketika mendengarkan bacaan ini, ketika Rasul membacanya, ini ayat yang terakhir, satu sahabat yang bernama Ibnu Abbas meraung-raung menangis. Menangis dengan bunyi ayat ini, wa atmamtu alaikum ni'mati. Sahabat lain bertanya, kenapa kau nangis? Kalian tak paham, kalian tak mengerti. Ibnu Abbas itu Bapak Ibu ahli tafsir. Sahabat-sahabat Nabi itu yang paling pandai mentafsirkan Al-Quran Ibnu Abbas. Sejak kecil Ibnu Abbas sudah dididik oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Salah satu doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Digosok kepala Ibnu Abbas oleh Rasulullah. Saat itu Ibnu Abbas masih anak-anak.
Maka dia jadi ahli tafsir dia. Apa kata sahabat, kenapa kau nangis wahai Ibnu Abbas? Kalian tak mengerti makna ayat itu, wa atmamtu alaikum, sudah sempurna nikmatku kepadamu, kepada Rasulullah. Artinya Rasul akan meninggal dunia, artinya Rasul akan meninggalkan kita. Kita tidak punya Rasul lagi dan takkan bertemu dengan Nabi selama-lamanya di dunia ini. Apa kalian tak bersedih? Baru sahabat menangis. Tak paham. Itu bedanya orang berilmu dan orang tak berilmu, ya kan? Baru sahabat paham. Jadi itu maknanya. Itu maknanya. Kalau sudah sempurna nikmat, berarti sudah selesai. Kalau selesai, ya berarti meninggal Rasulullah. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita ini kalau masih ada nikmat yang kita nikmati, berarti umur masih panjang. Tapi kalau sudah selesai nikmat, ya habis tuh, meninggal lagi. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu, biar kita mudah memahaminya. 5 orang penumpang dalam satu mobil termasuk supir melakukan safar, perjalanan. Di tengah perjalanan, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Terjadilah insiden kecelakaan, masuk jurang. Ini contoh. Berbolak-baliklah mobil dalam jurang. 4 orang dalam mobil itu meninggal dunia. 1 orang kritis, tidak meninggal, cepat diselamatkan oleh warga, dibawa ke rumah sakit terdekat. Ringkas cerita, yang kritis ini akhirnya sadar, siuman, malam istirahat, pagi bangun, dikasih makan oleh pihak rumah sakit. Makan dia, habis 1 piring. Jam 10 pagi meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa dia tak meninggal saat terjadi kecelakaan? 4 orang kawannya mati, dia tidak. Karena ada 1 piring nikmat yang belum dia makan. Nah, setelah dia makan, cukup nikmat, meninggal. Maka kalau ada orang sudah malas-malas makan, berarti nikmat sudah mulai berkurang, tentu lama-lama habis. Jadi ibu-ibu kalau suami ditanya, abang tak makan bang, tak selera sayang, siap-siaplah. Ya bu, siap-siap ngapa bu? Cari pengganti. Jadi selama masih ada selera makan, makan. Jangan takut pula, berarti umur masih panjang. Tapi kalau selera makan tak ada, berarti nikmat itu sudah mau habis tuh. Sebab itu di usia 40 lewat, 50, 60, 70 dan sebagainya, itu pasti nikmat sudah mulai dikurangi. Dikurang-kurangi. Itu apa Bapak Ibu? Sinyal itu. Cuman kita saja yang banyak tidak sadar. Sinyal tanda-tanda nikmat kita akan habis. Berarti datang kematian. Itulah sebabnya banyak penyakit di usia-usia seperti itu. Supaya kita fokus memperbanyak akhirat lagi. Dan sibuk dunia juga. Memperbanyak akhirat, perbanyak taklim, perbanyak solat, perbanyak ibadah. Bukan berarti diam di rumah. Tidak. Sedang beraktivitas, tetap memperbanyak ibadah. Jadikan hidup ini sebagai bentuk menunggu saja. Kalau bapak ibu ditanya orang tetangga siapa, lagi ngapain pak? Tidak ada, ini lagi ada sedikit kerja nih, menjelang datangnya zuhur. Jadi pikiran itu sholat. Harus begitu lagi berpikir. Kenapa pak? Cari duit.
untuk ngumpul-ngumpul duit. Itu enggak usia 50 tuh. Itu usia umur 20. Kalau usia 50-60 tuh pikirnya saya kerja ini selingan saja, menunggu datang waktunya solat zuhur. Habis solat zuhur masih beraktivitas, ngapain? Selingan, menunggu datang waktu asar. Habis asar mau mandi, mau olahraga, mau main, silakan. Itu semua selingan-selingan saja, menunggu datang waktu maghrib. Begitu pikiran lagi, menunggu dari solat ke solat, dari masjid ke masjid. Ujung-ujungnya kita semua menunggu datangnya kematian. Mindsetnya harus begitu. Kalau tidak, nanti kita lalai. Nah, itu maknanya kenapa Ibnu Abbas menangis, karena Rasul akan meninggal, sebab nikmat sudah sempurna, sudah cukup. Kemudian di ujung ayat itu Allah memberikan sebuah statement, pernyataan pasti dan tidak boleh ditawar-menawar. Waraditu lakumul Islam madina. Selesailah Al-Quran ditutup dengan kalimat itu, waraditu, dan aku meridhoi, lakumul Islam madina, bagimu hanya satu agama, yaitu Islam. Jadi satu-satu agama yang Allah terima, yang Allah ridhoi, Islam. Kalau ada pernyataan umat Islam, apakah dia mengatasnamakan, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, panggil ulama, tak apapun panggilannya, tak dipanggil gus, dipanggil cak. Tapi kalau dia mengatakan semua agama sama, murtadlah dia. Sekarang hati-hati Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang dianggap tokoh oleh masyarakat ngomong seenak dewe. Kata orang Jawa, seenak dewe, salamak muncuang. Enak dia berkata semua agama itu sama, kita harus bertoleran. Ini kepernyataan menentang Allah. Sudah ditutup oleh Allah Al-Quran itu dengan kalimat jelas, waraditu lakumul Islam madina, dan aku hanya meridhoi satu agama, yaitu Islam. Di luar Islam Allah tidak terima. Innad dina indallahil Islam. Tapi juga Allah bertoleransi. Pemahaman toleransi menurut Allah tak sama. Banyak orang beranggapan pemahaman tentang toleransi, kalau Allah bertoleransi dengan hambanya, diberikan kebebasan. Kalian mau beriman silakan, kalian mau kafir silakan. La ikraha fid din, Al-Baqarah 256, diberikan oleh Allah pernyataan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Yang mau beriman itu pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensi, dan setiap konsekuensi ada tanggung jawab. Maka disediakanlah oleh Allah tempat besok di akhirat, ada surga, ada neraka. Silakan. Kalian pilih yang mana? Mau pilih surga, ini jalannya, ini agamanya, ini keyakinannya, ini pemahamannya. Waraditu lakumul Islam madina. Tapi kalau kalian tak memilih Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam, mencari agama selain Islam, silakan. Fala yuqbalu minhu. Tapi aku tolak, kata Allah, aku tolak. Tempatnya ada neraka. Nah, karena kita sebagai manusia sosial, hidup di tengah masyarakat yang majemuk, orang punya pilihan dan orang punya konsekuensi, ya kita menghargai, kita menghormati. Seperti yang terjadi besok,
Ada saudara kita, tetangga kita Natal, maka sikap kita bagaimana? La ikraha fiddin. Tasammuh wajib hukumnya, tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh kita mengusik mereka, tak boleh mengejek mereka, tak boleh menghalang-halangi mereka. Haram hukumnya umat Islam mengganggu orang Nasrani yang sedang beribadah Natal dan Tahun Baru. Namanya tasammuh. Tetapi juga harus tahu, tasammuh itu bukan tasyabbuh, ikut-ikutan, berpartisipasi, campur aduk, bergabung dengan mereka. Itu namanya tasyabbuh yang diancam oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabbuh, meniru-niru, ikut-ikut pada suatu kaum, maka dia sudah dicap oleh Nabi, dia sudah sama dengan kaum itu. Nah, sekarang terjadi apa Bapak Ibu? Kebablasan, toleransi kebablasan. Saya nonton di YouTube, di televisi juga ada pernyataan, dibawanya santri ke gereja, katanya Natalan untuk bersikap toleransi, membaca sholawat Nabi di gereja. Persoalannya, kepentingannya apa? Gunanya untuk apa? Baca sholawat di dalam gereja itu gunanya untuk apa? Supaya orang Kristen masuk Islam? Nggak perlu. Toleransi itu bukan toleransi, itu sudah mencampur adukkan. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sudah mencampur aduk. Yang toleransi itu biarkan, jangan ikut. Andaikan ada gereja di sini, orang sedang beribadah, biarkan, kita jadi penonton saja. Itu yang disebut dengan toleransi. Tapi kalau sudah ikut, itu sudah gabung. Maka Nabi mengatakan, kalau dia sudah gabung dengan itu, fahuwa minhum, dia sama dengan kaum itu. Artinya dia telah murtad. Murtad. Tak bisa itu. Sebab itu Bapak Ibu, dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kajian akidah Islam, tasyabbuh itu ada 3. Siapa yang salah satu melakukan ini, murtadlah dia. Walaupun dia mengaku masih Islam, tapi dalam akidah dia sudah ditolak agamanya oleh Allah, sudah tak diakui sebagai umat Islam. Hati-hati, jangan main-main kita dengan tasabbuh ini. Satu namanya tasyabbuh biqauli, yang kedua tasyabbuh bifi'li, yang ketiga tasyabbuh biqalbi. Apa itu tasyabbuh biqauli? Meniru-niru dengan lisan, dengan ucapan yang argumennya atas dasar frame toleransi, seperti mengucapkan selamat Natal. Masih jadi perdebatan tuh di kalangan orang-orang yang mengatasnamakan sosialis. Ini kan hanya toleransi. Apa salahnya mengucapkan selamat Natal? Kan itu yang sering ditanya. Apa salahnya mengucapkan selamat Natal? Boleh tidak mengucapkan selamat Natal? Sudah jelas ulama-ulama kita dulu-dulu sudah melarang. Toleransi wajib, ikut tak boleh. Kalau sudah mengucapkan berarti bukan toleransi. Kalau sudah mengucapkan selamat Natal, bukan toleransi, bukan tasammuh, itu tasyabbuh. Kenapa? Karena di situ ada unsur ritual. Kata selamat berasal dari kata salam. Assalam minad du'a. Ad-du'a mukhul ibadah. Salam itu ucapan selamat dari doa. Doa itu tulang punggungnya ibadah. Berarti sudah ikut beribadah. Itu kalau bicara dalil. Sekarang bicara logika, dalil akli. Di mana letak salahnya Ustaz?
kami kan hanya mengucapkan salam di lisan Ustaz. Hati kami tidak mengakui, tetap beriman pada Allah. Kalau diucapkannya lain di mulut, lain di hati, berarti dia munafik. Kalau diucapkan selamat Natal, iya di mulut, iya di hati, kafir. Pilih, mau munafik atau mau kafir. Iya kan? Jadi amannya bagaimana? Nggak usah diucapkan, nggak usah. Masa hanya lisan Pak Ustadz kita jadi kafir? Baik, lisan dalam hukum Islam adalah menentukan sebuah hukum. Hukum bisa ditentukan oleh lisan. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, bisa karena lisan. Walaupun hati tidak, ya. Andaikan hati tidak tapi lisan diucapkan, bisa jadi hukum. Contoh, laki-laki normal dewasa dengan perempuan normal dewasa, bukan mahram, sekamar berdua, boleh atau tidak? Kenapa tak boleh? Zina, kan begitu? Karena zina, baik berhubungan atau tidak, berdua saja sudah tak boleh, karena haram. Tapi besoknya si laki-laki ini lisannya berkata di depan penghulu, di depan wali nikah, ada dua saksi dan ada mahar, aku terima nikah fulana binti fulan dengan mas kawin 1 kilo emas tunai. Hah? Kurang? Contoh Pak Haji, contoh. Jangan seperangkat alat solat, ya, jangan seperangkat alat solat yang mahal sedikit, 5 kilo emas. Kalau ini orang kita banyak akad nikah maharnya seperangkat alat solat tunai, miskin kali. 1 kilo beras. Mahar itu bagi laki-laki cari yang terbaik. Perempuan tidak boleh, sebaiknya tidak meminta yang mahal, tapi laki-laki beri yang mahal. Kalau dapat 1 alpat dan 1 kilo emas tunai, begitu ya Bu. Ini seperangkat alat solat, bangga pula tuh. Tahu tak mahar itu apa artinya? Jika terjadi sesuatu di luar dugaan, mati suami, atau suami satu hari hilang dia, lari, atau mahar tu bisa dijual, bisa dipakai untuk hidup, bisa menyambung hidup. Seandainya kita tak punya pekerjaan, tu guna mahar tu. Ini seperangkat alat solat mau dijual ke mana? Ibu beli telekung Bu? Enggak lah, banyak telekung di rumah. Kelaparan. Ya, orang banyak tak paham mahar. Nabi berapa maharnya ketika menikahi Khadijah? 20 ekor onta. 1 onta berapa duitnya? Sekarang harga onta kurus 40 juta 1 ekor. Kali 20, 800 juta mahar Nabi sama Khadijah. Awak seperangkat solat, murah kali. Boleh seperangkat solat plus cincin emas atau 5 kilo emas. Mau enggak Bu? Nikah ulang nih. Ketika kalimat itu diucapkan, laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan boleh tidur berdua. Gara-gara apa? Lisan. Jangan Bapak Ibu anggap enteng lisan. Seandainya laki-laki itu mengatakan, sebenarnya Ustadz saya tak mencintai dia, hati saya tak ada tertarik sama dia, tidak ada masalah, yang penting nikahnya sah. Mau cinta, mau tidak, mau suka atau tidak,
terpaksa atau sukarela, nikahnya sah. Yang kemarin haram sekarang halal. Istri punya hak untuk digauli oleh suami walaupun tak mencintai. Jadi nggak ada urusan dengan hati. Lisan itu yang paling penting. Orang memasuki Islam nggak bisa dikatakan aku sudah yakin dengan Islam. Coba mengucapkan, enggak, saya dalam hatinya, enggak sah. Dia harus mengucapkan, didengar oleh saksi, dia bersyahadat. Enggak bisa. Saya sebenarnya yakin dengan Islam, saya beriman kepada Allah, Tuhan kalian umat Islam. Mau bersyahadat? Enggak mau saya. Enggak Islam itu. Al-iman tasdiqum bil qalbi wa qalu bil lisani wal af'alu bil arkan. Lisan wajib diucapkan. Saya mengucapkan selamat Natal Ustaz, hati saya tidak, tetap sah kau murtad. Selesai. Sah murtadnya. Sah. Begitu kata pendapat ulama yang benar, yang lurus. Jangan ikuti ulama yang abal-abal, tak jelas. Cari yang pendapat. Seandainya ucapan itu benar membuat kita murtad, mengucapkan selamat Natal, benar kata Allah, di hari kiamat nanti bagaimana hidup kita? Hah? Seandainya itu dianggap Allah murtad, mau apa kita? Atau sebaliknya Bapak Ibu, yang kemarin halal sekarang jadi haram. Sudah menikah suami istri puluhan tahun, sudah punya cucu malah, tiba-tiba bertengkar. Istri emosi, suami emosi. Bang, aku minta cerai. Oke, hari ini juga aku ceraikan kau. Talak sah. Boleh tidur berdua? Boleh. Padahal sudah punya anak, punya cucu. Tak boleh tidur gara-gara lisan. Walaupun setelah itu ngomong, sebenarnya hatiku masih mencintainya. Aku hanya emosi mengucapkan talak Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Tak, tetap sah. Tetap sah, talaknya sah, jatuh satu. Tak boleh lagi berhubungan sampai rujuk. Rujuk lisan lagi. Balik kita yuk. Gimana menurut kau? Mau tak balik? Kalau mau kata istri, berhubungan sah. Rujuk selama masih 3 bulan masa iddah. Datang kepada istri, ngomong lagi, kita seperti dulu yuk. Oke, sah, sah, nikahlah. Suami istri mereka. Tapi sudah terjatuh talak satu. Besok marah lagi, ucapkan lagi. Saya gurau-gurau Pak Ustaz. Tidak ada gurau-gurau, sah. Bermain-main dengan kata cerai sah dalam hukum Islam. Saya tidak serius Pak Ustaz, tetap sah. Sudah talak. Jangan main-main dengan lisan. Saya hanya Pak Ustaz, menyenangkan bos, hanya menyenangkan pimpinan Ustaz, hanya menyenangkan kawan, hanya menyenangkan tetangga, hanya menyenangkan keluarga yang masih non muslim. Saya mengucapkan selamat Natal, tetap sah. Anda murtad. Tahun 1975, tepatnya tanggal 19 Juni, Buya Hamka dilantik jadi ketua MUI yang kedua. Karena yang pertama di zaman Soekarno sudah pernah dilantik jadi ketua MUI, mundur karena tak sejalan dengan pemikiran Soekarno. Tahun 75 dilantik lagi jadi ketua MUI. Sampai tahun 1981 Buya Hamka menjadi ketua MUI. Bukan masa berlaku habis, mundur karena Menteri Agama saat itu atas persetujuan Soeharto, ya baca sejarah, meminta kepada Buya Hamka ketua MUI atas nama umat Islam Indonesia, perwakilan atau diwakili oleh Buya Hamka, tolong untuk mengucapkan selamat Natal. Buya Hamka dengan tegas mengatakan, daripada lisanku ini mengucapkan selamat Natal, lebih baik ketua MUI ini aku letakkan. Itu ulama, itu yang dicontoh akidahnya lurus,
Tidak ada embel-embel lain. Ya, ndak, selesai. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Tak ada antara duanya. Istiqomah. Buya Hamka sudah diberi fasilitas hidup. Mobil pasti dikasih, rumah pribadi, rumah dinas pasti dikasih. Ketua MUI Indonesia, iya kan? Apa yang kurang? Dikasih semua. Tapi kalau harus mengucapkan selamat Natal, maaf, saya tak mengucapkannya. Kalau akhirnya saya dicopot, silakan copot jabatan saya. Saya mundur dari ketua MUI. Lebih baik saya tidak mengucapkan kata-kata selamat Natal daripada surga saya jual dengan kalimat itu. Orang sekarang enak aja ngomong, tidak apa-apalah, kita kan toleransi. Apa ribet kali Ustaz? Jangan ekstrim lah. Kita tidak ekstrim, kita tegas jelas. Lakum dinukum. Apalagi jangan bilang Islam itu ekstrim, tidak. Bahkan kita boleh memfasilitasi orang yang mau beribadah. Jika perlu polisi-polisi muslim jaga gereja-gereja agar orang beribadah tenang. Begitu. Jangan bom, jangan teror orang yang sedang beribadah. Berdosa itu. Itu bukan jihad, jahat itu. Kalau ada orang mengatasnamakan jihad, ngebom orang yang sedang misa, sedang Natal, itu bukan jihad, jahat. Toleransi jelas, tapi jangan bertasabbuh. Kalau sudah mengucapkan selamat Natal, itu bukan toleransi, tasabbuh. Maka berhentilah Buya Hamka jadi ketua MUI. Alasan paling kuat karena mengucapkan selamat Natal. Nah, kita bukan digaji, tidak ada fasilitas. Keuntungannya apa? Tantangannya tidak ada. Buya Hamka ditantang itu. Mau dia, rela dia, bahkan dia menganggap tidak ada arti dunia nih kalau harus menggadaikan surga. Begitu. Atau kita begini saja, barter. Kalau memang lisan itu dianggap toleransi, kalau lisan itu mengucapkan selamat Natal itu atas nama toleransi, baik, kita iakan dulu. Barter bagaimana? Apa maksud barter Pak Ustaz? Nanti ketika bulan Ramadan, Idul Fitri puncaknya, dipatikan dipimpin oleh paus, di kardinal-kardinal, pastor-pastor, pendeta-pendeta di seluruh gereja dunia sama-sama mengucapkan toleransi dengan umat Islam yang sedang beribadah. Apa kalimat toleransinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipimpin oleh paus, dipimpin oleh pendeta, pastor, kardinal. Kira-kira mau enggak? Kan lisan. Apalah salahnya mengucapkan syahadat? Hanya lisan kok. Tak di hati. Mereka mungkin masih meyakini Yesus Kristus. Ini hanya lisan, toleransi. Mau enggak kalian orang Kristen mengucapkan syahadat? Kenapa enggak mau? Kan lisan, kan toleransi. Tidak mau kan? Kenapa kita umat Islam tak berani menolak kata-kata tak mau mengucapkan selamat Natal? Punya pimpinan di kantor, katanya kata pimpinan, ucapkan aja lah selamat Natal tuh. Baik Pak, tapi Bapak juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau enggak Pak? Betul kan? Syahadat itu lisan kan? Lisan. Walaupun dia mengatakan aku tak beriman pada Allah, terserahlah. Yang penting kau sudah bersyahadat, kau muslim. Apa lagi? Jadi kita jangan terjebak dengan kata toleransi. Harus mengucapkan selamat Natal itu gampang-gampang saja, biasa-biasa saja. Hati-hati. Ini akidah. Paham Bapak Ibu? Saya menghimbau, kalau mau silakan, kalau tak mau terserah. Saya hanya menjaga akidah umat, menjaga akidah kita.
tolong jaga akidah kita. Jangan-jangan kita setelah mengucapkan selamat Natal mati kita. Sampai situ ada pertanyaan? Persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.